Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BestBiz ID. Langsung saja kita mulai dengan sebuah analisa teknikal dan analisa fundamental dari sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. BJBR hari ini ditutup di harga 1.400 atau melemah 10 poin atau 0,71%. Total transaksi yang terjadi di BJBR tidak terlampau besar, hanya 3,31 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat market capital atau nilai pasar dari BJBR hanya 13,77 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, maka harga terendah untuk BJBR adalah 1.385, sedangkan harga tertingginya adalah 1.625. Jadi bisa kita kategorikan secara monthly harga BJBR saat ini sudah cukup murah. Kemudian kalau kita lihat dari awal tahun sampai saat ini, maka harga terendah bagi BJBR adalah 1.375, sedangkan harga tertingginya adalah 1.855. Jadi secara year to date pun kalau kita lihat dari awal tahun sampai saat ini, maka harga BJBR saat ini juga sudah sangat murah. Dan 1.885 itu juga merupakan harga tertinggi BJBR selama fase COVID-19, sedangkan harga tertingginya serendahnya adalah 670. Dan harga tertinggi BJBR selama 5 tahun terakhir adalah 3.510. Investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 863,22 juta di saham BJBR. Dan selama 1 bulan terakhir investor asing juga masuk dalam jumlah yang cukup signifikan, 17,12 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat investor asing dari awal tahun sampai saat ini juga melakukan net foreign buy sebesar 195,07 miliar rupiah. Dan BJBR sendiri adalah sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia sejak 8 Juli 2010. Dengan pemegang saham terbanyaknya adalah Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar 38,18%, disusul Pemda Kabupaten Bandung 7,24%, Pemda Provinsi Banten 5,29%, kemudian masyarakat sebesar 49,29%. Komisaris utamanya adalah Bapak Farid Rahman, sedangkan direktur utamanya adalah Yudi Renaldi. Dan kalau kita lihat, memang BJBR sendiri sempat mengalami penurunan kinerja di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Tetapi kalau kita lihat di fase COVID-19 tahun 2020 dan 2021, justru BJBR mengalami kenaikan kinerja. Sales dari BJBR sendiri adalah 3,42 triliun rupiah. Asetnya 143,62 triliun rupiah, liability 131,44 triliun rupiah, dengan equity 12,14 triliun, dengan net profit sebesar 479,32 miliar rupiah. Kalau kita lihat earning per share dari BJBR adalah 195 dengan book value per share-nya adalah 1.234. Ini membuat BJBR menjadi sebuah bank pemerintah daerah dengan valuasi yang sangat baik atau sangat murah. Secara price earning ratio hanya 7,18 kali, sedangkan secara price to book value ratio masih bisa kita kategorikan cukup sedang atau cukup murah karena 1,13 kali saja. Kemudian kalau kita lihat dari net profit marginnya juga sangat baik, yaitu 14,01% NPM-nya. Kemudian kalau kita lihat return on equity-nya sebesar 15,8%. Dan return on assetnya adalah 1,32%. Dan kalau kita lihat, memang
BJBR sendiri adalah sebuah emiten yang rutin membagikan dividen. Dan kalau kita lihat, walaupun ada COVID-19 2020-2021 tetap membagikan dividen. Dan dividen yieldnya pun cukup baik, 6,84%. Dan kalau kita lihat memang dari sisi fundamentalnya, BJBR nampak adalah sebuah bank dengan fundamental yang cukup baik. Dari sisi valuasi cukup murah, dari sisi profitability cukup baik, dan rajin membagikan dividen dengan dividen yang cukup besar ya, 6,84%. Jadi dividennya masih di atas bunga deposito. Lalu kalau kita berpindah ke sisi teknikal, maka kita akan melihat bahwa BJBR secara primary trend masih uptrend, karena jelas candlenya masih ada di area atas dari moving average 200. Sedangkan dari secondary trendnya bergerak downtrend karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat tidak terjadi kenaikan maupun penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren masih berlanjut. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan. Dan ini menyebabkan belum adanya sinyal bagi kita baik untuk membeli maupun menjual, dan juga pertanda bahwa tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada pada fase oversold, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual dan harga saat ini sudah cukup murah. Bagi kami, BJBR tampak memiliki support di harga 1320, sedangkan support keduanya ada di harga 1145. Resisten pertama untuk BJBR ada di harga 1450, sedangkan resisten keduanya ada di harga 1615. Risk reward ratio bagi kami di saham BJBR ini adalah risknya 18,21%, sedikit lebih besar daripada rewardnya yaitu 15,36%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan untuk BJBR. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa ya.